Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Juwata, arus. Salam spiritual, seni dan budaya. Oke, terima kasih. Kembali bersama saya lagi di konten YouTube Yanto Yarus. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Diberi berkat rezeki yang melimpah. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ingat ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau selagi kita berusaha, bekerja mengeluarkan keringat, saya yakin pekerjaan itu halal, akan jadi berkat rezeki di dalam hidup kita. Dan kita jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa sebelum kita melakukan aktivitas. Yang pastinya kita harus sehat. Itu poin pertama ya, harus sehat. Kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas. Itu yang utama ya. Oke, terima kasih. Hari ini seperti biasa bikin konten berbagi informasi ya, edukasi, belajar bersama. Seperti video-video saya yang sudah. Ada juga bertanya, "Bang, kok enggak bikin konten syuting-syuting lagi kayak katanya kan narik-narik masukkan ke tubuh, syuting-syuting seperti tempat-tempat keramat." Saya bilang, nanti, sekarang lagi fokus ke edukasi dulu. Ada yang bertanya, ada jarang ya Bang buat konten-konten manggil-manggil jin, syuting tempat-tempat angker. Kebetulan juga kita artis pemain kita, teman-teman yang biasa ikut saya ya lagi sibuk lah ya. Ada yang pulang kampung, ada yang beraktivitas kuliah. Jadi di sini saya lagi fokus dengan konten edukasi ya, pembelajaran bersama. Saya harapkan berkomentar yang baik, jangan berkomentar yang buruk, jangan mencemooh, berkaryalah. Ini ada yang berkomentar tidak baik, tolong ditonton sampai selesai konten ini. Yang kamu berkomentar tidak baik itu di mana salah konten ini, kan begitu. Jadi kelihatan itu orang itu tidak senang dengan kita. Tapi kalau dia tidak suka dengan kita, tidak apa-apa, dosa kan dosa untuk dia. Bagi yang oknum-oknum spiritual, saya harapkan jangan mencoba-coba ya. Tidak boleh, pergunakan ilmu Anda untuk kebaikan. Ngapain juga ngetes-ngetes orang. Selagi Yang Maha Kuasa belum murka, yang bertobatlah ya. Gunakan ilmu kalian untuk kebaikan. Tak boleh nyerang-nyerang orang. Itu tidak baik ya. Oke, saya di sini ingin beredukasi tentang ciri rumah hantu ya, ciri rumah berhantu. Jadi kalau ciri-ciri rumah berhantu itu ada, ini saya bikin konten ini kebetulan teman dekat ya yang nanya saya ini. Dia bercerita rumahnya rasanya tidak enak kata dia kan. Jadi saya terinspirasi. Oh ya, jadi terinspirasi dari teman yang bertanya ini. Saya buat konten lah, berbagi kita ya, berbagi. Kalau tempat tinggal kita rasanya tidak enak itu atau namanya suasana tidak enak, itu ciri-ciri rumah berhantu ya. Rumah itu ada penghuninya. Saya akan berbagi apa yang saya ketahui ya. Di luar itu, mohon maaf, saya tidak melebihi, tidak mengurangi.
Saya hanya menginformasikan apa yang saya ketahui. Sekali lagi, dan maaf juga saya tidak pernah menyinggung pihak manapun, individu manapun, organisasi manapun ya. Karena saya di sini tidak pernah mengganggu orang. Saya murni pembelajaran bersama. Oke. Ciri-ciri rumah berhantu ya. Yang pertama, sering merasa diawasi. Nah, sering merasa diawasi ketika kita sendirian di rumah itu rasanya kayak ada seseorang itu mengawasi kita kan. Nah, itu ciri-ciri itu. Ciri-ciri rumah kita itu ada hantu atau ada makhluk gaib. Ya, seperti itu ya. Terasa kita tuh diawasi. Kita duduk sendiri gini rasanya ada sesuatu itu. Nah, itu salah satu ciri-cirinya ya. Yang kedua, mencium bau. Mencium bau yang menyengat ya. Bau yang menyengat itu bisa juga bau busuk, bau wangi. Biasa bau wangi itu bau bunga melati. Kalau bau busuk itu bau-bau yang menyengat ya, busuknya itu ya. Berbeda dengan bau bangkai itu, busuknya itu lain. Agak-agak menyengat. Nah, itu ciri-ciri salah satu ada penghuni makhluk gaib di rumah kita. Yang ketiga, terdengar suara aneh ya, terdengar suara aneh, tapi kita tidak tahu dari mana sumbernya. Tek kadang bunyi apalah itu. Kita datangi, misalnya suaranya di dapur, kan kita datang ke dapur tidak ada. Misalnya suaranya ke WC, kita datang ke WC tidak ada. Jadi kita bingung sumber dari mana. Tapi suara aneh itu datang terus. Terdengar suara-suara aneh. Nah, itu ciri-cirinya. Terus yang keempat, sering bermimpi aneh. Nah, ya. Sering bermimpi aneh kita. Rutin tapi mimpi kita tuh mimpi yang jelek, terus mimpinya aneh-aneh. Itu salah satu cirinya juga itu. Yang kelima, suhu rumah. Nah, suhu rumah itu sering berubah ya. Suhu rumah itu rasanya kadang panas, hangat, kadang terasa dingin. Tiba-tiba suhu itu tidak stabil ya. Nah, suhu rumah di dalam rumah itu tuh tidak stabil, hawa rasanya panas. Atau kadang hawa terasa dingin sekali. Pada cuaca itu sebenarnya tidak seperti itu kan. Nah, itu salah satu ciri juga itu. Salah satu cirinya. Terus yang keenam, sering kehilangan barang di rumah. Nah, kita sering kehilangan barang di rumah ya. Padahal kita nyimpannya tuh rasanya sudah sangat hati-hati, tapi tiba-tiba hilang. Pakaian atau apalah itu ya. Pokok sering kehilangan kita di rumah itu. Nah, itu ciri-ciri. Biasa dia yang menyembunyikan barang kita itu. Nah, baru hewan peliharaan yang berperilaku aneh. Hewan peliharaan kita ya, kalau siapa ada yang melihara hewan di rumah. Nah, pokok hewan itu paling peka itu hewan. Apalagi ada anjing ya. Peka itu binatang itu lebih kuat. Nah, mereka akan berperilaku aneh. Seperti dia tuh merasakan melihat ya kan. Karena hewan ini kan matanya indera penglihatannya kuat. Nah, mungkin dia melihat, dari perilakunya aneh. Berbeda dengan binatang-binatang yang lain ya. Yang dimana rumahnya agak adem. Kalau rumah itu angker atau berhantu, pasti binatang kita perilakunya aneh, seperti ketakutan dia. Kalau anjing biasa sering menggonggong ya, menyolong anjing. Itu dia. Terus yang ke-9 ya, ini ke-9 ya. Ini mungkin agak banyak poinnya nih. Yang ke-9 ini alat elektronik kita sering menyala dan mati sendiri. Biasa TV ya. Biasa sering ganggu kita nonton TV biasa. Kadang-kadang nyala sendiri TV tuh. Kadang tiba-tiba mati sendiri. Padahal bukan kita yang main ke remote ya. Nah, itu dia itu ganggu itu, energinya. Energi barang itu mengganggu itu. Itu salah satu ciri-cirinya juga itu. Terus yang ke-10 ya. Sering terbangun di tengah malam kita tidur ya. Sering terbangun di tengah malam kita tidur.
Dan tidur pun gelisah kita, tidak enak, tidak tenang. Tiap malam, tengah malam tuh, biar cuaca enak, sebenarnya enak untuk tidur kan, macam musim hujan tuh enak tidur. Tapi kalau rumah hawa yang tidak enak, tidur pun gelisah. Sering terbangun, sering terkejut kita. Nah, itu salah satu ciri-cirinya juga itu. Terus yang keberapa ya? Ke-11 ya. Penghuni rumah sering emosian. Emosian yang tidak terkontrol. Ada masalah sedikit langsung naik emosinya, marah. Banting ini, banting itu. Nggak jelas. Jadi emosi tidak terkontrol. Seolah-olah ada yang menyuruh itu. Itu salah satu itu. Itu energi negatif itu yang menyuruh kita, emosian kita tidak terkontrol itu. Padahal kecil jadi besar. Itu salah satu cirinya itu ya. Ini yang terakhir ya. Terakhir lah, mungkin kalau baperan terlalu panjang. Yang ke-12 nih ya. Ini ke-12. Makanan. Makanan sering basi. Makanan itu sering basi dan berlendir. Biasa nasi itu berlendir. Atau lauk tuh basi, atau nasi pun basi. Kalau udah sering hal itu terulang, itu tanda-tanda di rumah kita ada makhluk gaib atau hantu. Karena mereka itu membawa energi negatif. Itu yang bikin makanan kita kadang basi dan berlendir. Nah, itu dia. Jadi dari yang saya paparkan ini ada sekitar 12 ya. Yang dasarnya ini. Kalau hal itu ada terjadi di sekitar rumah kita atau di rumah kita, berarti tandanya rumah kita ada penghuni, makhluk gaibnya, atau ada hantu, ada energi negatif. Silakan, misalnya memang itu terasa di rumah Anda, silakan berkonsultasi dengan orang yang ahli di bidangnya ya. Kita tolong didoakan, dibersihkan sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga apa yang saya paparkan di sini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi kita saling sharing, berbagi. Saya membagikan apa yang saya punya, saya ketahui. Dan begitu juga saudara, mungkin ada masukan. Pada masukan tolong chat di nomor deskripsi YouTube saya, kan ada nomor admin saya. Tolong hubungi di situ. Jika ingin berkonsultasi, ingin melakukan pengobatan non medis, atau ingin pembersihan rumah, tempat usaha, pelaris, dan lain-lain, tolong hubungi nomor saya yang ada di deskripsi video. Selagi saya tidak sibuk, pasti akan saya balas. Selagi saya bisa membantu, bisa saya jangkau, akan saya datangi. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata, salah ucapan. Di sini murni untuk hiburan dan edukasi. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Salam spiritual, seni dan budaya.